Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua YouTuber seluruh Indonesia. Ini memperkenalkan nama Datuk Supriyadin, pencinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat berjumpa lagi dengan Datuk Supriyadin. Kali ini saya seperti kemarin, seperti janji saya, bahwa saya akan mereview musang kepunyaan saya. Ini musang saya, usianya masih di bawah 1 tahun, sekitar 8 bulan dan 7 bulan lah kurang lebihnya, teman-teman. Saya cuma sekedar sama-sama berbagi pengalaman, tukar pengalaman cara kita memelihara musang atau kita cara menjinakkan musang. Ini musang saya juga belum jinak, masih agak galak, masih suka nyetrek. Ya, ini musang tangkapan juga, ini istilahnya dari teman kita. Waktu itu dia katanya lagi jalan melihat musang jatuh. Jadi kita itu harus menyiapkan diri, terutama kita menjinakkan musang itu adalah mental kita, terutama mental. Jangan sampai menjinakkan musang kita takut dengan musang. Ya, ini sifatnya, wah itu kan kita disetek juga. Jadi namanya binatang itu kita sistemnya, hukumnya hukum rimba. Maka dari itu pada saat kita menjinakkan musang, kita harus lebih berani daripada musang tersebut. Dasarnya itu, teman-teman. Ini kita tukar pengalaman aja, mudah-mudahan pada saat kita menjinakkan musang, tapi kita takut, nggak percaya diri, nah, justru musangnya eh, takut. Pada saat kita menjinakkan musang eh, dengan cara menghempit, atau kita menghempit itu untuk membuat musang itu supaya kedekatan dengan kita, bau kita dia bisa ini. Yang kedua itu menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa takut itu, ya contohnya itu seperti yang sudah saya utarakan tadi di depan, bahwa mental kita harus lebih berani daripada hewan tersebut. Intinya itu menghilangkan rasa takut. Jadi untuk menjinakkan musang itu kita harus berani, mental kita jangan takut untuk tata cara menjinakkan musang. Yang ketiga, untuk menjinakkan musang kita harus sering handle. Musang itu sering handle, kita menghempit makanannya langsung dari tangan kita, supaya musang itu terbiasa dengan bau kita. Karena pada saat musang udah terbiasa dengan bau selus begini, supaya dia merasakan kasih sayang kita, sentuhan kita, yang membuat musang itu bahwa dengan kita tidak terancam, bahwa oh ini yang melindungi saya, dia yang memberi makan saya dengan cara dihempit, memberikan makan secara langsung. Nah, itu yang membuat musang jadi insya Allah nanti akan bisa lebih mengenal kita sama ownernya. Jadi dengan begitu mudah-mudahan musang bisa lebih jinak lagi, syukur-syukur bisa jinak total. Tapi begitu juga musang jinak total itu pada saat kita tidak kita handle lagi, itu bisa kembali ke sifat aslinya. Jadi dia akan buas lagi atau akan liar lagi. Ya, maka dari itu kita harus lebih sering-sering menghandle pada saat musang itu sudah mulai jinak dengan kita. Kita jangan malas-malas, teman-teman. Harus kita luangkan waktu untuk berinteraksi dengan musang tersebut. Mudah-mudahan ini punya saya juga, saya bilang sekali lagi, ini belum jinak, masih kadang-kadang ngacir, kalau kita lepas juga ngacir. Nah, untuk makanan musang itu ya yang pada intinya musang itu kita kasih makan buah terutama, karena ini musang pandan. Musang pandan itu tetap tidak terlepas dari buah-buahan, terutama buah pisang, bisa pepaya, juga bisa mangga, bisa juga bagaimana selera dia. Tapi sekali-kali juga bisa dikasih protein dengan telur ayam atau
dengan kepala ayam, dengan syarat kepala ayam itu harus direbus supaya dia terbiasa dengan makanan yang sudah dimasak. Jadi bukan makanan-makanan yang biasa di alam yang masih mentah, yang kita khawatirkan kalau dikasih makanan mentah kayak ayam mentah itu nanti sifat aslinya akan timbul lagi karena sifat liarnya itu karena makan yang. Tapi kalau udah kita biasakan dengan masak ayam, kita kasih makanan yang matang, terutama daging ya untuk menambah proteinnya ini, kita harus diusahakan kita masak dulu teman-teman. Banyak-banyak makan. Jadi makan musang ini kita biasalah pagi kita kasih misalnya buah. Nah malamnya nanti kita seling dengan proteinnya, dagingnya. Gitu. Jadi pagi atau lebih bagus 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi bisa juga pagi makan pisang, nanti sore, malam dikasih proteinnya. Itu cukup teman-teman. Yang ketiga untuk perawatan, jangan lupa untuk menjinakkan musang ini juga harus kita sering mandikan. Karena dengan sering kita mandikan, kita sentuh, kita sabunin, terus badannya jadi wangi dan rutinitas itu kita lakukan, insya Allah cepat sekali itu akan jinak musang itu. Tapi kalau kita nggak pedulikan, nggak kita mandikan, makanya kita sekedar nggak di handpit, cuma dilempar aja, itu susah sekali teman-teman untuk menjinakkan musang. Apalagi kalau musang ini kita dapat dari alam. Masih ini kalau musang dapatnya emang musang itu untuk makan musang minimal itu 2 kali. Syukur-syukur bisa 3 kali pagi, siang dan sore. Tapi kalau 2 kali pun cukup. Yang memandikan tadi kembali lagi memandikan harus sering dimandikan supaya sering kena sentuhan kita dan musang juga bersih, sehat. Mudah-mudahan dengan sering kita perhatikan seperti itu akan lebih cepat jinak dan citot gitu. Ini insya Allah nanti tetap akan kita rawat terus supaya kita handle terus supaya lebih jinak lagi. Ini baru ini belum jinak total ini, masih kadang-kadang lari ngacir. Nah yang keempat, jangan lupa juga untuk tempat atau kandang. Jangan sampai kandang kita nggak pedulikan, jaga kebersihannya luar biasa itu. Karena yang membuat musang kita sehat itu adalah dari kebersihan itu. Karena musang punya ekor panjang, pada saat kita nggak bersihkan kandangnya, di situ dia buang airnya, di situ dia empupnya, campur kena ekornya, nah itu akan membuat musang kita kurang sehat. Nah, mungkin itu aja berbagi untuk pengalaman, kita saling tukar pengalaman. Insya Allah saya mohon maaf juga kepada yang senior, kalau kita ada salah-salah penyampaian. Yang salah jangan dipakai, tapi kalau yang betul ya mari kita sama-sama untuk saling belajar untuk sesama pencinta satwa seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bertukar pengalaman. Kalau ada manfaatnya kita sama-sama mari kita kembangkan skill kita untuk merawat satwa tersebut. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat kita menjaga satwa di seluruh Indonesia. Kita saling bertukar pendengar. Terima kasih.